Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Akil Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prospektus badan usaha di bidang IT Software Development. Ada beberapa hal yang melatar belakangi pengambilan ide usaha di bidang IT Software Development, yaitu dengan semakin besarnya perkembangan teknologi, perusahaan di berbagai bidang mulai menyadari pentingnya menggunakan teknologi untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka. Selain itu, semakin banyaknya perusahaan yang beroperasi secara online juga meningkatkan permintaan akan aplikasi dan sistem yang dapat digunakan untuk mengelola bisnis secara efektif. Oleh karena hal itu, membuat jasa software development menjadi sangat penting bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan menyediakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Di sini ada acuan indikator kinerja yang diusulkan, yaitu 1. Membangun aplikasi yang mudah dan tepat guna sesuai bagi pelanggan. 2. Menjaga hubungan baik antara kami selaku pelaku usaha dan pelanggan agar terjalin kerjasama profesional dalam waktu jangka panjang. Yang ketiga yaitu memperoleh margin atau keuntungan yang bertumbuh agar dapat mengembangkan perusahaan. Kemudian lanjut, jenis dan skala usaha. Bentuk usaha yang dibentuk ini yakni dalam bidang jasa penyedia dan khususnya berfokus pada IT Software Development dan Solution. Dan untuk skala usaha saat ini masih berskala menengah karena masih dalam proses merintis atau memulai. Untuk usulan lokasi, saat ini lokasi tempat kegiatan usaha yang diusulkan masih di sekitar kota Surabaya, dan letak detailnya masih di rumah pemilik usaha. Kenapa di Surabaya? Karena kota Surabaya ini memiliki prospek besar dari segi banyaknya perusahaan yang membutuhkan aplikasi guna menunjang proses bisnisnya. Kemudian kita lanjut ke analisa kendala dan SPOT. Untuk analisa SPOT kita mulai dari strength yang dimiliki, yaitu manajemen dan manpower yang pengalaman di bidang IT. Kemudian weakness-nya, perusahaan masih terbilang baru dan tim masih belum terlalu banyak, dan butuh waktu untuk bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Kemudian opportunity, kebutuhan IT khususnya aplikasi di berbagai bidang banyak sekali dibutuhkan, dan saat ini aplikasi pada perusahaan bisa menjadi ujung tombak. Selain bisa menjadi ujung tombak, yaitu berguna untuk efisiensi proses bisnis mereka. Untuk trendnya pada saat ini perkembangan teknologi sangatlah pesat. Selain membutuhkan biaya yang besar dan persaingan di bidang ini, banyak sekali kompetitor baru yang tumbuh tiap harinya. Untuk analisa kendala dan permasalahan di lapangan, yaitu proses persiapan. Proses persiapan ini dimulai dari legalitas usaha, penentuan lokasi usaha, dan tools pendukung. Kemudian setelah proses persiapan kita lanjut ke proses start program, yaitu menjalankan uji startup. Pertama yaitu penentuan soal kebutuhan klien harus sudah fix agar dapat segera dikerjakan. Nego harga dari klien, perhitungan cost atau biaya untuk membuat suatu aplikasi yang dipesan atau diinginkan klien. Kemudian perhitungan biaya manpower tambahan. Setelah proses start program, kita lanjut ke proses saat running. Setelah program dijalankan, itu ada after sales
proses after sales demi menjaga mutu produk perusahaan. Kemudian kita lanjut ke rincian anggaran proyeksi. Pertama kita lihat dulu kalkulasi anggaran usaha. Di sini ada beberapa poin summary dari anggaran. Adapun anggaran dana untuk pelaksanaan kegiatan ini secara summary adalah sebagai berikut. Pertama itu ada renovasi workshop, yaitu tempat kerja kita. Kemudian ada legalitas usaha dan struktur organisasi. Kemudian 3 marketing kit untuk berjualan. Keempat perabotan workshop. Dan kelima biaya operasional selama 6 bulan awal. Untuk tabel berikut masih estimasi, bisa berubah nanti menyesuaikan dengan kondisi di lapangan maupun hasil kesepakatan bersama. Kemudian lanjut ke kalkulasi pendapatan usaha. Lainnya nanti kalkulasi pendapatan untuk usaha IT software development biasanya tergantung pada beberapa faktor seperti jenis proyek, jenis aplikasi, jumlah pengembangan yang dibutuhkan, dan lama waktu proyek. Namun beberapa cara dapat digunakan untuk menghitung pendapatan usaha IT software development ini. Itu ada 4 poin di sini yang saya sebutkan: harga proyek, harga jasa per jam, harga pengembangan, dan harga tambahan pemeliharaan. Harga proyek ini pendapatan dapat dihitung dengan mengalihkan harga proyek dengan jumlah proyek yang dilakukan dalam periode waktu tertentu. Kemudian untuk harga jasa per jam, pendapatan dapat dihitung dengan mengalihkan harga jasa per jam dengan jumlah jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Biasanya ini kita harus ada kontrak di depan dulu untuk harga jasa per jam. Kemudian harga pengembangan, pendapatan dapat dihitung dengan mengalihkan harga jasa per pengembangan dengan jumlah pengembangan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Yang terakhir yaitu harga tambahan pemeliharaan. Pendapatan tambahan dapat diperoleh dari pemeliharaan atau after sales itu dan dukungan yang diberikan setelah proyek selesai. Kemudian kita lanjut ke strategi pemasaran dan implementasinya. Nah, untuk strategi pemasaran saya bagi dua, yaitu pemasaran melalui konten digital dan melakukan marketing langsung atau door-to-door. Untuk pemasaran melalui konten digital, cara ini digunakan untuk membangun awareness terhadap customer, dan secara digital dapat memanfaatkan ads atau SEO agar pencarian terkait IT tampilan di halaman depan. Kemudian untuk melakukan marketing langsung atau melakukan direct selling menggunakan database prospek marketing, bisa juga melalui telemarketing. Untuk mendukung strategi pemasaran secara digital konten, kita bisa memanfaatkan aplikasi yang sedang booming saat ini, teknologi AI, yaitu ChatGPT. Sekilas ChatGPT ini dengan banyaknya fitur yang dimiliki ChatGPT dapat dimanfaatkan guna membantu proses bisnis dalam segi marketing. Dan salah satu yang dibutuhkan yaitu dapat mencari keyword atau SEO di bidang IT software development dan solution. Berikut contoh pemanfaatan aplikasi teknologi AI ChatGPT. Misal kita contohkan keyword untuk SEO jasa IT software development. Nanti di aplikasi teknologi AI ChatGPT ini dia akan membantu kita mencari keyword yang pas untuk kita gunakan untuk SEO. Kemudian ada contoh lagi yaitu untuk membuat artikel dengan topik jasa IT software development. Kita bisa juga gunakan
aplikasi teknologi AI ChatGPT ini secara langsung. Jadi si aplikasi bisa membantu kita membuatkan artikel untuk kebutuhan SEO kita. Kemudian di segmen sosial media kita juga bisa menggunakan aplikasi teknologi ChatGPT ini. Misal contohnya ide konten untuk perusahaan IT software development dan solution. Maka nanti ChatGPT akan merekomendasikan apa saja ide konten yang bisa digunakan untuk membangun awareness kepada klien, seperti panduan untuk memilih software, dan berikutnya ini ada 10 poin. Kita lanjut. Jadi kesimpulannya, perusahaan kami ini ide perusahaan kami ini menyediakan jasa software development yang berkualitas dengan tim yang profesional. Dengan pengalaman dalam bidang yang sesuai, kami dapat membuat aplikasi web yang sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan dan dapat diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada. Dan selain itu, kami juga menyediakan dukungan teknis yang baik setelah proyek selesai untuk memastikan bahwa sistem terus berfungsi dengan baik. Sekian presentasi ide prospektus usaha dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Mungkin jika ada pertanyaan bisa diajukan ke email insert.ramadan13@gmail.com. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih.